Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pridayanti dari program studi Pendidikan Kimia nomor pokok mahasiswa 2013-023064. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan. Jadi, Undang-Undang Kepramukaan itu terdapat pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 yang mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka. Pasal 1 terdapat 14 ayat di mana setiap ayat menjelaskan tentang pengertian dari ayat 1 yaitu gerakan pramuka, 2 pramuka, 3 kepramukaan, 4 pendidikan pramuka, 5 gugus depan, 6 pusat pendidikan, 7 satuan komunikasi pramuka, 8 satuan karya pramuka, 9 gugus dharma pramuka, 10 kuartir, 11 majelis pembimbing, 12 pemerintah pusat, 13 pemerintah daerah, dan 14 menteri. Pasal 2 gerakan pramuka itu berdasarkan Pancasila. Pasal 3 gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka. Pasal 4 gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat aturan dan disiplin. Pasal 5 pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 kode kehormatan pramuka merupakan janji dan kehormatan diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Pasal 6 1. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Pasal 7. Kegiatan pendidikan pramuka dilaksanakan dengan berlandas pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Pasal 8, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pasal 13, tiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Pasal 14, tenaga pendidik dalam pendidik kepramukaan terdiri atas pembimbing, pelatih, pamong, dan instruktur. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standarisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan pendidikan dan pelatihan. Pasal 17, evaluasi terhadap serta didik dilakukan oleh pembina. Pasal 18, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat teredukasi. Pasal 19, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetisi. Sekian penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tentang Kepramukaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.